Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alderama Saputra dengan NPM 22351088 dari kelas 5C. Pada pertemuan saat ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang telah saya ringkas pada arahan pertemuan kelima. Apa itu roadmap React Native? Roadmap React Native adalah panduan untuk belajar menggunakan React Native, sebuah framework untuk membuat aplikasi seluler lintas platform. Roadmap ini berisi berbagai sumber daya seperti artikel, tutorial, dan posting blog yang dapat membantu pengguna dalam perjalanan belajarnya. Sedangkan React Native adalah kerangka perangkat lunak UI sumber terbuka yang dikembangkan oleh Meta Platform. Kenapa kita harus menggunakan React Native? Yang pertama itu ada efisiensi biaya. Dengan React Native, pengembang hanya perlu menulis satu kode untuk membuat aplikasi yang kompatibel di berbagai platform. Yang kedua itu ada pengembangan yang cepat. React Native memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada komunitas yang besar. React Native merupakan framework open source sehingga pengembang dapat meminta bantuan komunitas jika mengalami kesalahan atau masalah. Alternatif untuk React Native. React Native merupakan pilihan populer untuk pengembangan aplikasi lintas platform, tetapi ada pilihan lain yang tersedia. Beberapa alternatif umum untuk React Native adalah Flutter, Ionic, dan Xamarin. Flutter merupakan alternatif paling populer untuk React Native. Nah, yang pertama itu tadi ada Flutter, yang kedua itu ada Ionic, dan yang ketiga itu ada Xamarin. Syarat untuk memahami React Native. Sebelum Anda memulai mempelajari React Native, Anda harus memiliki pengetahuan dasar tentang JavaScript dan React. Anda tidak perlu menguasai topik-topik ini sepenuhnya, tetapi Anda harus familiar dengannya. Pelajari dasar-dasar JavaScript, misalnya topik yang ditandai untuk pemula di JavaScript, roadmap, dan lanjutkan dengan React Native. Komponen dari React. Yang pertama itu ada functional component, komponen berbasis fungsi yang menggunakan JavaScript untuk mendefinisikannya. Yang kedua itu ada kelas komponen, komponen berbasis kelas yang menggunakan kelas JavaScript dan mewarisi dari React komponen. Yang ketiga itu ada state. State adalah objek yang menyimpan data yang dapat berubah seiring waktu. Yang keempat itu ada props atau property adalah cara untuk mengoper data dari satu komponen ke komponen lainnya. Yang ketiga itu ada life cycle methods. Hanya tersedia di kelas komponen. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengontrol perilaku komponen pada berbagai siklus hidup, seperti mounting, updating, dan unmounting. Nah, sekarang kita masuk ke topik The Basic of React Native. Yang pertama itu ada komponen. Komponen adalah blok bangunan utama dalam React Native. Setiap bagian dari antarmuka pengguna UI dapat dianggap sebagai komponen. Yang kedua itu ada styling. Style sheet React Native menggunakan style sheet untuk mendefinisikan gaya komponen. Ini mirip dengan CSS tetapi menggunakan objek JavaScript. Yang ketiga itu ada navigasi. Untuk mengelola navigasi antar layar, React Native menyediakan library seperti React Navigation. Anda dapat menggunakan berbagai jenis navigasi seperti stack, tab, dan drawer untuk membangun alur aplikasi. Yang keempat itu ada state dan props. Digunakan untuk mengoper data dari satu komponen ke komponen lainnya. Props bersifat read-only. Yang kelima itu ada hooks. Hooks adalah fitur yang menggunakan Anda untuk menggunakan state dan lifecycle methods. Yang keenam itu ada integrasi API. Anda dapat menggunakan Fetch atau library seperti Axios untuk melakukan permintaan HTTP dan mendapatkan data dari API. Ini memungkinkan Anda untuk mengambil dan menampilkan data dinamis. Yang ketujuh itu ada pengelola data global. Untuk aplikasi yang lebih kompleks, Anda dapat menggunakan konteks API atau library seperti Redux untuk mengelola state global. Ini membantu berbagai data di seluruh komponen tanpa perlu mengoper prop secara berantai. Yang ke-8 itu ada testing. Anda dapat melakukan pengujian aplikasi menggunakan alat seperti Jest dan React Native Testing Library. Ini memungkinkan Anda untuk menulis unit, tes, dan integrasi tes untuk memastikan aplikasi Anda berjalan dengan baik. Yang kesembilan itu ada development. Setelah selesai mengembangkan aplikasi, Anda perlu membangun aplikasi untuk iOS dan Android dan mengunggahnya ke App Store dan Google Play Store. Proses ini melibatkan pembuatan build dan konfigurasi yang tepat. Nah, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah atau kurang pemahamannya. Saya minta maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.